Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel sahabat berhijrah belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan menuju dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli seragam aku. Coba like dan alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Di sini aku mau mengucapkan merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Setelah kemarin kita bersukaria dan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, baiknya kita tahu bagaimana sih latar belakang dari kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Tak usah berlama-lama, so happy watching. Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Warganya pun terkenal sangat ramah, sehingga membuat negara-negara di dunia menginginkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Bahkan mereka ingin menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih mahal. Hal ini dimanfaatkan oleh negara-negara tersebut untuk mencapai keuntungan yang mereka inginkan, dan terjadilah itu yang namanya penjajahan di negeri kita, Indonesia. Di antara negara-negara itu, yang pertama adalah Portugis pada tahun 1505 hingga 1595, cukup lama. Awalnya Portugis ini diterima baik oleh masyarakat Indonesia dengan sangat ramah. Kemudian lama-kelamaan Portugis ini menyalahgunakan kepercayaan masyarakat Indonesia. Mereka memonopoli perdagangan. Di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque, ia mendarat di Maluku. Tujuan pertamanya tiba di Indonesia ini adalah sebenarnya untuk melakukan perdagangan. Namun kemudian mereka tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia ini dan berusaha untuk menguasainya. Yang kedua, Spanyol pada tahun 1521 hingga 1529. Belum selesai penjajahan oleh bangsa Portugis, bangsa Spanyol tiba di Indonesia, tepatnya di wilayah Sulawesi Tidore. Sempat terjadi percekcokan antara Portugis dengan bangsa Spanyol, namun mereka kemudian berdamai dengan munculnya perjanjian Saragossa. Yang ketiga, ini yang paling lama, yakni Belanda. Pada tahun 1602 hingga 1942, 350 tahun lamanya bangsa Belanda menjajah negeri kita, Indonesia. Belanda memang berhasil bangsa Portugis dan bangsa Spanyol yang berusaha tidak adil kepada Indonesia. Namun justru mereka yang melakukan perdagangan, memonopoli perdagangan Indonesia sendiri, hingga kemudian mereka mendirikan sebuah VOC pada tahun 1602. Bahkan Belanda bukan hanya mengambil rempah-rempah dari Indonesia, melainkan juga memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia untuk membantu peperangan. Kemudian sistem kultur stelsel atau tanam paksa. Namun masa kejayaan Belanda ini berakhir pada setelah Perang Dunia Kedua. Yang keempat, Prancis pada tahun 1806 hingga 1811, maksudnya 1806 hingga 1811, di bawah pimpinan William Daendels pada tahun 1808. Daendels ini terkenal sangat kejam, hingga bahkan mereka memaksa para pribumi untuk membangun jalan dari Anyar hingga Panarukan dengan cara memaksa. Namun tidak berjalan lama, Batavia justru
kembali ke tangan Belanda. Yang kelima, Inggris pada tahun 1811 hingga 1816. Di bawah pemimpinan Stamford Raffles, Inggris mulai menata kembali wilayah Indonesia, mulai menata kembali pemerintahan yang awalnya sudah mengalami beberapa istilahnya pada masa Prancis, yang menghentikan sistem tanam paksa dan menggantinya dengan sewa tanah yang adil. Bahkan bupati lokal dari negara Indonesia ini dijadikan bagian dari pemerintahan Inggris itu sendiri. Namun belum selesai bangsa Inggris ini menata Indonesia. Di Inggris ini, saat pemerintahan Inggris ini juga memecah Jawa menjadi beberapa bagian. Namun belum selesai penataan negara, kemudian datanglah penjajah yang terakhir ini. Yang keenam, Jepang pada tahun 1942 hingga 1945, yang menjelang Indonesia Merdeka itu. Awalnya Jepang ini diterima baik oleh rakyat Indonesia karena mereka menjanjikan kemerdekaan Indonesia kepada rakyat Indonesia. Mereka disambut baiklah itu. Kemudian, namun ternyata pemerintahan Jepang tak kalah kejamnya dengan pemerintahan pada masa Belanda. Mereka bahkan menerapkan sistem kerja paksa atau yang sering disebut dengan romusa. Mereka bahkan memaksa rakyat pribumi untuk aktif di dunia militer untuk membantu mereka dalam melawan sekutu mereka atau Amerika pada Perang Dunia Kedua. Lalu kapan Indonesia merdeka? Sabar. Kemerdekaan bukanlah hal yang instan bagi suatu bangsa, bukan hanya bacaan teks proklamasi atau sekedar pengibaran bendera, namun sebenarnya terdapat beberapa peristiwa sebelum kemerdekaan itu sendiri. Terdapat proses panjang di dalamnya. Yang pertama, pertemuan di darat. Pertemuan ini terjadi setelah kota dari negara Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus sampai 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Jepang kemudian menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Namun, 2 hari sebelum menyerah pada sekutu, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi dan Dr. Regimen Udiyodiningrat beserta Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mengadakan sebuah pertemuan di darat atau di Vietnam. Di antara pembahasan itu antara lain, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, kemudian dibentuknya PPKI. Kemudian kemerdekaan akan dimulai dari Pulau Jawa, kemudian pulau-pulau lainnya, dan wilayah Indonesia yakni bekas dari wilayah Hindia Belanda. Namun terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan juga golongan muda, hingga mereka kemudian menemukan titik temu. Yang kedua, pertemuan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dengan Nishimura dan juga Laksamana Muda Maeda. Setelah kembali dari darat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditemani oleh Laksamana Muda Maeda, mereka menemui Jenderal Mayor Moichiro Yamamoto. Namun Yamamoto tidak mau menemui mereka, kemudian menyuruh salah satu jenderalnya bernama Jenderal Nishimura untuk menemui mereka. Nishimura mengatakan bahwa sejak tanggal 16 Agustus 1945 Jepang masih dalam status quo sehingga belum bisa memerdekakan kemerdekaan Indonesia.
Namun, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta merasa kecewa dan berkata agar mereka tidak menghalangi kerja PPKI. Setelah pulang, mereka kemudian menuju rumah Laksamana Muda Maeda untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Penyusunan teks proklamasi sendiri dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo dengan dikesaksikan oleh Sukarni, B.M. Dia, dan juga Sayyidin Malik. Awalnya teks proklamasi ditulis dengan tangan, namun kemudian disalin oleh Sayyidin Malik dan diketik dalam sebuah mesin ketik. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini karena ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda di bawah pimpinan Khairul Soleh melakukan rapat yang menghasilkan keputusan agar kemerdekaan Indonesia segera disegerakan. Namun golongan tua tidak mau tergesa-gesa. Mereka ingin menunggu Jepang karena Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Namun kemudian Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan ke sebuah tempat bernama Rengas Dengklok supaya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini tidak mendapat pengaruh dari siapapun. Saat peristiwa Rengas Dengklok ini, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sempat diyakinkan oleh para golongan muda agar proklamasi segera dilakukan. Dengan usaha golongan muda, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini pun kemudian menyetujui mereka. Detik-detik kemerdekaan Indonesia. Setelah peristiwa Rengas Dengklok dan disetujui oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bahwa keesokan harinya akan dilaksanakan pembacaan teks proklamasi, mereka semua kemudian menyiapkan segalanya dengan baik, mulai dari teks proklamasi yang diketuai oleh Sayyidin Malik tadi, kemudian bendera yang dijahit oleh Bu Fatmawati, istri dari Soekarno, dan sebagainya. Mereka bekerja sama satu sama lain hingga kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, awalnya rencana mereka itu bahwa kemerdekaan akan dilakukan di lapangan ibadah. Namun karena alasan keamanan, karena saat itu kan tentara Jepang masih ada yang berkeliaran lah di situ, akhirnya mereka pun memutuskan bahwa pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di depan rumah Insinyur Soekarno, yakni di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian teks proklamasi pun dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yang kurang lebih berbunyi seperti ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, kemudian dilanjutkan oleh pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat. Begitulah pembacaan teks proklamasi hingga pengibaran Sang Merah Putih berjalan dengan hikmat. Mereka semua senang karena Indonesia sudah merdeka. Namun sempat terjadi kekhawatiran bagaimana mereka menyebarkan berita kemerdekaan mereka itu, karena saat itu semua saluran radio itu ditutup oleh Jepang. Namun atas jasa Yusuf Pronodipuro, pemancar dari Domai dapat mereka gunakan untuk menyerukan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga
Dari situlah pertama kali berita Indonesia Merdeka disebarkan hingga ke seluruh wilayah Nusantara. Setelah melalui pemancar tersebut, mulailah itu keluar dari selebaran surat, kemudian radio-radio lainnya pun ikut menyiarkan berita atas kemerdekaan Indonesia. Rakyat merasa senang, bangga, dan juga mereka senang karena Indonesia sudah merdeka. Ya, itu tadi teman-teman kisah dari kemerdekaan Indonesia. Bukan hal mudah untuk memperoleh sebuah kemerdekaan, perlu proses yang panjang. Kita yang hidup pada zaman sekarang patutnya menghargai jasa-jasa para pahlawan, seperti belajar dengan giat, bekerja dengan tekun, dan tak lupa menghargai jasa para pahlawan kita. Berkat mereka semua, kini kita tahu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dan menjadi sebuah negara yang merdeka. Itu tadi kisah sedikit dari kemerdekaan Indonesia. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.